Bismillah. Malam ini tokoh kita adalah Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia punya gelar Kibrit Al-Ahmar, belerang merah. Belerang merah itu kan sumber api, sumber cahaya. Dia disebut Syekhul Akbar, gurunya para guru, guru paling besar dalam dunia tasawuf. Kontroversial, ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian yang jelas dia salah satu tokoh tasawuf, tokoh sufi yang monumental. Hidup di Spanyol pada era dinasti Muwahhidun. Sebenarnya harusnya Ibnu Arabi lebih dulu daripada Suhrawardi. Tapi Suhrawardi saya dulukan karena Suhrawardi yang punya madhab iluminasi. Ibnu Arabi sebenarnya awalnya dia remaja biasa yang gandrung ilmu. Mirip Suhrawardi kemarin. Hampir semua sufi besar itu awalnya gandrung dengan ilmu, termasuk Ghazali. Fikih, tasawuf, tafsir, hadis, ilmu kalam, dia master di segalanya awalnya. Meskipun pada akhirnya dia konversi ke sufi. Umur 15 tahun dia sudah bisa menaklukkan Ibn Rus pada zamannya. Dan Ibn Rus sendiri ngakui kehebatannya. Umur 15. Dan umur 20 tahun dia sudah jadi sufi besar. Ya kalau kamu baca, saya lupa kitabnya ketika dia debat dengan Ibn Rus itu. Jadi debatnya agak lucu karena sama-sama orang pinter, jadi nggak terlalu banyak ngomong. Jadi ceritanya waktu datang terus Ibn Rus bilang, awalnya bahas tentang iluminasi, tentang ilmu yang ilhamiah, apakah itu pasti apa enggak. Itu kan yang diperdebatkan. Terus Ibn Rus, coba aku ingin ketemu anak muda yang sangat terkenal yang namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi datang diantar bapaknya, wong masih ABG umur 15 tahun. Begitu ketemu Ibn Rus cuma bilang iya. Tapi terus Ibnu Arabi bilang tidak. Terus Ibn Rus bilang lagi iya. Katanya Ibnu Arabi iya dan tidak. Ngunudok terus Ibn Rus ngakui kalah. Kamu ya kan. Terus Ibn Rus bilang oh ya, kamu memang hebat, aku nyerah. Jadi peripatetikisme, nalar burhan lemah di hadapan cara berpikir model intuitif seperti yang kamu jelaskan. Cuma ngomong menurut ya dan tidak. Ya tapi karena sama-sama pinter, jadi ngertilah yang dimaksud dari ya dan yang dimaksud dari tidak itu. Makanya di dunia sufi kan berlaku jargon al-alim bil alim kafa bil isyarah. Orang pinter sama orang pinter itu cukup dengan isyarat sudah ngerti karepnya. Tidak perlu terlalu banyak ngomong. Semakin banyak ngomong semakin menunjukkan sebenarnya kamu tidak pinter. Ya kan? Semakin gak pinter kan selalu kamu pingin maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kan selalu gitu. Tanya maksud terus, berarti gak pinter. Nah kalau orang-orang pinter cukup pakai isyarat, wis paham. Jadi kayak kemarin itu kan di Suhrawardi itu justru pada puncaknya adalah diam. Karena orang paham itu diam. Kalau gak paham dia masih cerewet. Sehingga kalau kalian belajar epistemologi Islam, beberapa teolog Mu'tazilah itu menambahkan bahwa di antara ciri kebenaran adalah sukunun nafas, tenang. Orang nemu kebenaran itu tenang. Ndak. Kok masih ganjel ya? Itu berarti belum ketemu. Dan kalau masih ganjel biasanya masih rewel, masih perlu diskusi, perlu debat, perlu nyari-nyari. Tapi begitu ketemu kebenaran biasanya masih tenang. Apalagi nyalah-nyalahkan orang lain, itu biasanya masih sangat jauh dari kebenaran. Karena pasti orang yang nyalah-nyalahkan orang lain itu ingin menunjukkan bahwa aku benar. Sebenarnya itu
pembuktian terbalik kayak KPK itu kan. Jadi untuk menunjukkan aku benar harus ditunjukkan orang lain salah. Kan gitu caranya. Jadi tidak positif aku benar dan tak tunjukkan benarku, tapi aku benar karena yang lain salah. Maka yang dilakukan terus nunjuk-nunjuk orang, kamu murtad, kamu kafir, kamu, untuk menunjukkan bahwa yang mukmin yang kayak aku gini loh. Nah itu ya kan kayak KPK, pembuktian terbalik. Oke, Ibnu Arabi umur 20 dikenal sudah sebagai sufi besar. Lahirnya karena memang dia dari keluarga sufi. Ayahnya orang biasa, petani tapi sufi. Ayahnya ini dikenal sangat rajin sholat malam. Kalau pas lagi males-males apa ngantuk, ceritanya kalau bapaknya Ibnu Arabi ini mukuli kakinya sendiri biar nggak males sholat malam. Itu ayahnya Ibnu Arabi. Adiknya ayahnya, pamannya yang kedua itu PNS. Oh, apa PNS itu? Pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan yang konversi jadi sufi setelah ketemu seorang sufi. Jadi PNS-nya dilepaskan, terus berubah jadi sufi. Yang terakhir jadi sufi itu saudara ayahnya yang ketiga. Dia jadi sufi umur 80 tahun. Sebabnya jadi sufi karena dikasih tahu anak kecil. Bayangkan kakek-kakek umur 80 tahun dimarahi anak kecil dan terus jadi sufi. Itu pamannya Ibnu Arabi yang ketiga. Dan dia sendiri nantinya jadi Ibnu Arabi sampai umur belasan tahun ya masih kayak kalian ya. Kalian wis likuran ya. Ibnu Arabi belasan ABG masih seneng-seneng, masih suka hura-hura. Makanya kisah tobatnya Ibnu Arabi dari ABG biasa jadi sufi itu jadi satu ketika dia sedang makan-makan sama teman-temannya, main-main musik, nongkrong-nongkrong, tiba-tiba ada suara, "Wahai Muhammad," nama lengkapnya kan Muhammad bin siapa itu, "apakah untuk ini engkau diciptakan?" Jadi dia dengar suara seperti itu. Terus kaget. Dari situ terus dia pulang, terus merenung, dan dimulailah karir kesufiannya. Karena setelah merenung itu kila dia mengalami musyahadah yang pertama. Dan musyahadahnya yang pertama itu dia merasa ditemui oleh 3 orang nabi sekaligus. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, dan yang ketiga Nabi Muhammad. Itu simbol dari 3 agama besar pada zamannya. Setelah itu hidupnya berubah drastis dari anak muda yang biasa-biasa terus jadi seorang sufi besar. Ya kamu boleh menginspirasi kisah Ibnu Arabi ini untuk hidupmu sendiri. Kalau pas lagi ngapa-ngapain, kalau lagi gak karu-karuan, nah, bayangkan aja kamu dapat peringatan, "Wahai anak muda, ya apa untuk ini kamu diciptakan itu?" Gitu kan. Biar kamu gak kebacut, gak keterlaluan kalau pas lagi kumat. Jadi sekali-sekali diingatkan dirinya sendiri. Pikiran-pikirannya Ibnu Arabi sangat kontroversial. Menulis buku sekitar 200-an. Yang paling terkenal kan 2, Futuhat Makkiyah sama Fususul Hikam. Kalau Fususul Hikam sekitar 29 bab, kalau Futuhat Makkiyah itu sekitar 560 bab. Ya. Futuhat Makkiyah itu katanya Ibnu Arabi sendiri itu ilham langsung dari Allah. Kalau Fususul Hikam itu dikasih oleh Nabi Muhammad. Jadi dia mengalami ekstase semacam mimpi, terus sama Nabi, "Sebarkan ajaran ini untuk umatku." Dan itu lahirlah Fususul Hikam. Yang selama ini dikaji di sini itu Tarjumanul Aswaq, salah satu karyanya. Isinya tentang cinta ketuhanan. Yang ngaji pasti mengikuti. Kalau ini Tarjumanul Aswaq itu inspirasi dari perempuan-perempuan yang ditemui oleh Ibnu Arabi di Mekah. Mungkin sudah dapat kalian di Tarjumanul Aswaq ya. Jadi satu ketika dia naik haji ke Mekah, terus tinggal
di rumah seorang guru namanya Syekh Abu Suja. Dan saat itulah dia ketemu 3 orang perempuan. 3-tiganya sufi, tapi cantik-cantik. Iya. Yang pertama adiknya Syekh Abu Suja, namanya Fahrun Nisa. Sufi besar, tapi gambarannya cantik luar biasa. Dan banyak orang lamar tapi ditolak, karena sudah terlanjur jatuh cinta sama Allah. Yang kedua, yo, ya enggak apa-apa, yo, pakai aja jadi alasan. Kalau kamu nggak laku-laku cari pacar, bilang aja aku milih jatuh cinta sama Allah aja. Ya. Yang kedua Hurun In kalau nggak salah. Ini pas Ibnu Arabi tawaf, tiba-tiba di belakangnya ada perempuan cantik luar biasa. Dan akhirnya selesai tawaf, diajak ngobrol, asli Persia, tapi terus perempuan ini pergi. Dan Ibnu Arabi terbayang-bayang terus sama perempuan ini. Dan yang ketiga, yang banyak disebut di syair-syairnya adalah Syaikhah Nizami. Ini anaknya Abu Suja. Idola saat itu. Sampai digelari Syaikhah Al-Haramain. Jadi putri 2 Haramain, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan nanti banyak puisi-puisi itu arahnya ke mereka, tapi sebenarnya Ibnu Arabi maksudnya ke cinta ketuhanan, cuma pakai simbol nama-nama perempuan itu. Dan orang yang hanya baca Tarjumanul Aswaq dan nggak paham, kayak para ulama fikih zaman dulu, terus menuduh Ibnu Arabi itu, Ibnu Arabi itu rodo agak cabul, agak woman, agak suka perempuan, agak itu. Tapi terus nanti Ibnu Arabi nulis syarahnya. Nah, saya agak lupa nama syarahnya, tapi yang belakang judulnya ada taklik. Syarahnya Tarjumanul Aswaq. Itulah yang ditulis sendiri oleh Ibnu Arabi untuk menafsirkan apa sih maksud puisi-puisi cinta, simbol-simbol cinta yang ada di Tarjumanul Aswaq. Itu yang kamu kaji tiap hari. Hari apa? Saya lupa. Malam Jumat ya.